Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi hari ini insya-Allah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Yunus. Dan pagi hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-61. Coba dilihat Al-Qur'annya, surah Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Yang bermaksud, dan tidaklah kamu berada dalam satu keadaan dan tidak pula sedang membaca suatu bacaan dan tidaklah kamu sekalian melakukan suatu perbuatan illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi, menyaksikan atas kamu sekalian. Idh tufiduna fihi, pada ketika kamu melakukannya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah, dan tidaklah luput
daripada yakni pengetahuan Allah Tuhanmu mimithqali dzarrah, biarpun ianya hanya sebesar dzarrah, fil ardi wala fis sama, yang berada tersimpan di perut bumi dan tidak pula yang berada di langit. Wala asghara min dzalika wala akbar, dan tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar daripada itu. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu telah berada yakni tercatat di dalam kitab catatan ketetapan yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan asma Allah Al-Alimu. Saya ulangi, ayat ini berkaitan dengan nama Allah Al-Alimu, yang maha mengetahui. Sifat ilmu Allah, di mana ilmu Allah bersifat mutlak. Dengan ilmu Allah yang bersifat mutlak, ia mengetahui segala-galanya tanpa kecuali. Sehingga tidak ada satupun ciptaannya atau apa saja yang sedang dilakukan oleh ciptaannya, sekecil apapun, Allah maha mengetahuinya secara terperinci, secara detail. Dan Allah maha mengetahui semuanya itu bukan saat kejadian, bukan masa berlakunya perbuatan tersebut, tapi Allah telah mengetahui semenjak zaman azali, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ini ilmu Allah. Kita wajib yakin. Keyakinan kita terhadap ilmu Allah yang seperti ini, sebetulnya ia merupakan al-imanu bi ilmillahi martabatun rafi'ah min maratibil qadar. Dalam bahasa Arabnya, yakni al-imanu bi ilmillahi, beriman dengan ilmu Allah, bahwa Allah itu telah mengetahui segala sesuatu semenjak zaman azali. Itu adalah martabatun rafi'ah min maratibil qadar. Itu merupakan tingkatan yang tertinggi daripada keyakinan kita kepada qada dan qadar. Saya yakin semua telah belajar akidah, tauhid, ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran. Dan saya yakin semuanya telah memahami tentang al-iman bil qada'i wal qadar, yang merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Beriman kepada qada dan qadar seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan telah pelajari dalam belajar akidah, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada marotib.
tingkatan keimanan kita kepada qada dan qadar itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yakni kita kena yakin akan ilmu Allah. Itu. Kita yakin akan ilmu Allah. Ai anallaha alima apa saja Allah SWT mengetahui apa saja yang diciptakannya dan dilakukan oleh oleh yang diciptakannya semenjak zaman azali. Allah telah mengetahui segala apa yang akan berlaku atau dilakukan oleh ciptaannya sekecil apapun semenjak zaman azali. Ini tingkatan pertama yang kita pada qada dan qadar. Dengan keyakinan seperti ini, bermakna tidak ada sesuatu yang berlaku di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Yang berlaku dengan sendirinya. Yang berlaku dengan kebetulan. Tidak ada. Paling awal sekali. Tingkat kedua barulah yakni Al-Kitabah. Kita yakin akan catatan. Jadi apa yang Allah ketahui tentang apa yang akan berlaku itu ditulis. Al-Kitabah. Kalau dalam ayat yang kita pelajari disebut fi kitabim mubin. Di dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Sehingga tidak ada suatu peristiwa, kejadian di alam semesta, melainkan semuanya telah tertulis sebelum ia berlaku. Bak kata tidak adalah kejadian di alam semesta ini yang keluar daripada skrip yang Allah telah tetapkan. Ada yang mengaturnya. Dan terjadi sesuai dengan apa yang Allah ketahui, sesuai dengan apa yang Allah telah tulis, telah tetapkan. Barulah tingkatan yang ketiganya, kita yakin akan masyiah. Kehendak. Bahwa segala sesuatu yang berlaku dalam semesta ini, berlaku kerana kehendak Allah. Masya'a kana, wa illam yasha' lam yakun. Apa yang dia kendaki, pasti ia terjadi. Sementara yang dia tidak kendaki, tidak akan terjadi. Allah sudah tahu apa yang akan berlaku. Allah sudah catat apa yang akan berlaku. Dan Allah dan segala yang akan berlaku, yang berlaku, Allah kehendaki ia berlaku. Barulah peringkat keempat, al-ijad wal khalqu. Yakni menciptakannya. Al-ijad wal khalqu atau al-khalqu wat takwin. Artinya segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, yang besar maupun yang kecil, sama ada yang kita nampak atau yang kita tak nampak karena berada di alam lain daripada alam kita, semuanya dialah, Allah sajalah yang menciptakannya. Dia yang mengetahui, dia yang telah menetapkannya, dia yang menghendaki, lalu dia yang menciptakannya. Ada 4 kan? Nah, ayat yang sedang kita pelajari ini berkaitan dengan yang pertama itu. Yakin akan adanya ilmu Allah terhadap segala apa yang diciptakan dan dilakukan oleh segala ciptaannya semenjak zaman azali. Saya yakin semuanya telah memahami tentang perkara ini. Sebab ini sangat penting kaitan qada dan qadar itu. Sehingga bila kita yakin, keyakinan kita pada qada dan qadar seperti itu, ya tidak adalah orang yang sedih dengan qada yang menimpanya. Tidak adalah orang yang kecewa tentang apa yang menimpakannya. Tidak adalah orang yang merasa selamat bila melakukan kesalahan, kerana yakin Allah tahu. Tidak adalah orang yang merasa aman, tentram, tenang
bila terlanjur melakukan kesalahan. Karena Masya Allah, tidak ada sesuatu yang terluput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah ini bersifat mutlak, serta tidak berubah-ubah. Tidak berubah maknanya, kan ilmu kita berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita ketahui. Kalau pembelajaran kita, katalah, kalau kita baru belajar, katalah 3 tahun tentang apa satu-satu apa masalah banyak. Ya okelah, ada orang nak mengkaji pokok. Dia belajar pokok itu baru 3 tahun umpamanya. Ya ilmu dia tentang pokok itu, ya apa yang dia tulis selama 3 tahun itulah. Oh, pokok ini rupanya begini. Saya yakin kesimpulan saya tentang pokok ini betul. Coba kalau dia belajar lagi, tambah lagi 3 tahun, 6 tahun. Apa yang dia ketahui tahun lepas tentang pokok itu boleh jadi berubah. Setelah pokok itu dikaji lebih mendalam. Lah, rupa-rupanya apa yang saya fahami tahun lepas tak betul rupanya. Karena pokok tadi berubah. Perubahan objek yang dikaji oleh seseorang akan menyebabkan perubahan pengetahuan orang itu terhadap objek tersebut. Begitu kata orang cerdik pandai. Perubahan suatu objek yang diketahui oleh seseorang akan menyebabkan perubahan pengetahuan orang tadi terhadap objek tersebut. Jadi pengetahuan kita tentang benda berubah-ubah sebagaimana kerana perubahan benda yang kita ketahui. Berbeza dengan ilmu Allah. Tidak ada perubahan. Sehingga itu maha suci Allah daripada kecewa. Bagaimana mungkin Allah kecewa? Allah sudah tahu segala daripada alif hingga ya sebelum ia berlaku. Sementara kita, karena ilmu kita terhad, kita seringkali kecewa. Apa yang kita yakini benda itu, apa yang kita yakini benda itu baik untuk kita hari ini, suatu hari tiba-tiba bertukar, berubah. Kita menjadi kecewa karenanya. Kenapa? Karena benda yang kita sukai tempoh hari berubah. Sikap kita pun berubah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, itu. Jadi, ini berkaitan dengan al-iman bi'ilmillah. Kaitan dengan ilmu Allah. Yang di situ dinyatakan, keadaan apapun, kamu berada dalam keadaan apapun, bacaan apa yang kamu sedang baca, perbuatan apa yang kamu sedang lakukan, kami menyaksi. Ketika kamu melakukannya. Karena tidak ada sesuatu yang terluput dari pandangan pengetahuan aku, kata Allah. Seberat darah pun, walaupun tersembunyi di perut bumi, atau tersimpan di langit. Yang besar maupun yang kecil, semuanya sudah aku tulis sebelum ia berlaku. Jemaah sekalian, mari sekarang kita kaji kalimat demi kalimat, tapi saya ingin sampaikan dahulu, yakni makna kalimatnya. Sarhul mufradat. Sarhul mufradat. Penjelasan berkaitan dengan kalimatnya. Dan kalimat ayat ini. Mari kita perhatikan. Dan ini saya kutip daripada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan Syekh Ibnu Ashur. Baik, di dalam ayat itu ya mas sekalian, Allah mulakan firman-Nya dengan wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa ma, ada 2 kalimat. Satu mata kunu, depan tu. Kedua mata telu. Baru kemudian wala ta'lamun. Ya selain ma dan la, kedua kategorinya ini huruf nafi. Huruf yang digunakan pakai untuk penafian. Ma pun tidak, la pun tidak.
kedua-duanya masuk pada fi'il mudhari. Ma takunu, ma tatlu, la ta'lamun, la ta'malun. La ta'lamun. Bezanya yang ma depan dua tu, ma takunu, ma tatlu, itu penafian, yakni nafyul hal. Menafikan peristiwa atau perbuatan yang berlaku pada saat itu. Fi zamanil takallum dalam bahasa Arab. Ma yakni harfun nafyin, huruf yang digunakan untuk menafikan hudusul fi'li, berlakunya suatu perbuatan fi zamanit takallum, pada masa takallum, percakapan. Sementara la itu nafyul istiqbal, menafikan adanya perbuatan yang akan berlaku. Akan berlaku. Itu bezanya. Jadi kalau saya kata umpamanya afhamu, afhamu saya faham. Sabuh ma afhamu, saya tidak faham sekarang. Hal sekarang. Tapi kalau la afhamu, saya tidak faham. Mungkin nanti. Ma adhabu, saya tidak pergi. Sekarang saya tak pergi. Tapi kalau la adhabu, saya tak pergi. Mungkin petang nanti, mungkin malam nanti, mungkin besok pagi. Mungkin besok pagi. Kenapa ada perbezaan penggunaan ma dan la dalam ayat ini? Coba perhatikan betul-betul. Yang dinisbahkan pada perbuatan Nabi, yakni digunakan ma. Ma takunu min sya'nin. Itu merujuk pada Rasulullah. Takunu. Engkau itu engkau Rasulullah. Wa ma tatlu. Dan tidak engkau membaca. Tatlu, engkau itu engkau Rasulullah. Wa la ta'malun. Dan tidaklah kamu. Kamu ini kepada umatnya. Kepada umatnya. Kenapa begitu? Ya, karena penekanan dalam ayat ini, yakni tentang ilmu Allah terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. Karena di situ, yang Nabi sedang lakukan waktu itu. Ingat ya, penekanan dalam ayat ini, yakni Allah nak menekankan tentang ilmu Allah yang maha luas, mengetahui segala-galanya, terhadap apa yang Nabi sedang lakukan sebagai utusan Allah. Sebab itu digunakan ma untuk Rasulullah. Untuk kita la. Karena mungkin waktu itu kita belum buat apa-apa. Termasuk kita. La ta'la wa la ta'lamu tak malu kan termasuk kita. Dan tidaklah apa yang kamu. Kamu itu termasuk kita. Dan saat ayat ini turun, kita belum ada. Bagaimana dikatakan ma? Bagaimana mungkin amalan telah berlaku? Kita pun belum wujud. Tapi untuk Rasulullah, Rasulullah sudah ada. Rasulullah sedang melakukan satu perbuatan. Maka bukan ma. Sangat-sangat cermat sekali. Jadi kalau ma takuma untuk ma itu untuk Rasulullah, apa yang Nabi sedang lakukan saat itu ketika Nabi buat, sehingga la ta'lamun untuk umatnya. Dan umatnya. Amalan umatnya yang saat itu mungkin belum melakukannya, atau tidak sedang melakukannya, atau bahkan umat itu belum wujud seperti mana kita saat itu. Baik, itu kecermatan Al-Quran dalam pemilihan kosakata. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan kalimah sya'nun. Sya'nun. Jamaah sekalian, ya. Sya'nun ini mungkin kalau dalam terjemahan bebas maksudnya urusan atau keadaan. Biasanya ma sya'nuka, apa urusan kamu berada di sini? Apa hal kamu ada di sini? Ma sya'nuka. Nah. Tetapi di dalam Al-Quran, sya'nun ini mempunyai makna al-amalul muhim
au al-halul muhim. Sya'nun maknanya satu tugas yang besar, satu tugasan yang sangat besar, atau keadaan yang sangat besar dan kritikal. Itu namanya sya'nun. Bukan tugas yang biasa-biasa sahaja, bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi satu pekerjaan atau satu tugas yang sangat-sangat besar dan penting. Itu namanya sya'nun. Namanya sya'nun. Contohlah kalau umpamanya kita haus. Lalu kita, ialah hauslah, kemudian kita ambil air, kita bancu apa ke teh ke apa minuman. Lalu ada orang tanya, apa hal itu? Sedang buat apa tu? Ya, sedang buat air. Kalau kita setakat haus dan kita nak buat air, itu belumlah layak dipanggil sya'nun. Belum dipanggil sya'nun. Karena kan buat air, kena haus itu aja. Bisa katalah kalau orang, katalah nak punya hajat besar. Itulah kali pertama, katalah nak majlis kenduri, kawinkan anak. Kan urusannya besar, sampai sanggup ambil cuti. Itu mungkin sya'nun bagi orang itu. Sya'nun, macam tu. Atau mungkin, seorang ahli politik umpamanya, ingin calonkan diri, dan dia berkempen. Kurang tidur dia. Oh, dia sedang menguruskan satu urusan yang sangat besar. Atau seorang ahli perniagaan mungkin. Ya, sedang menjalin kerjasama dengan syarikat luar negeri. Yang nilai perniagaannya mungkin sekian bilion. Wah. Maka dia sedang melakukan satu tugas besar. Atau mungkin wakil negara, utusan negara A dan B. Yang mana antara dua negara ini sudah memanas hubungannya. Bila-bila masa yang akan berlaku peperangan yang tidak dapat dielakkan. Lalu masih ada mengantar utusan untuk membincangkan agar peperangan itu tidak terjadi. Cari jalan penyelesaian. Maka utusan itu sedang melaksanakan sya'nun. Begitulah. So sya'nun itu yang wujud pada satu pekerjaan yang sangat besar. Bukan yang remeh-temeh. Oke, itu penggunaannya dalam Al-Quran. Coba lihat contoh yang lainnya. Lihat firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Saya nak tunjukkan. Surat Ar-Rahman. Ayat 29. Coba lihat. Surah Ar ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Ayat ini cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu sentiasa, yas'alu ini fi'il mudhari'. Di sini membawa makna istimroriyah, berterusan. Jadi terus menerus meminta kepadanya, nyaninya Allah. Siapa yang terus meminta, memohon, memohon permintaan pada Allah, man, siapa sahaja, fis samawati, yang menjadi penghuni langit. Kita tidak tahu berapa jumlahnya dan siapa saja yang ada di alam langit sana. Wal ard, dan juga yang ada di bumi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin, tiap-tiap masa. Yaum jangan diartikan hari yang bermakna 24 jam, bukan. Yaum jangan diartikan hari bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebab yaumun maknanya banyak. Ada yaumun maknanya 24 jam. Ada yaumun maknanya bermula dari terbit fajar hingga
terbenam matahari. Contohnya satu puasa. Puasa kan satu hari. Yaum juga bermakna waktu tertentu, saat, ketika. Jadi yaum boleh ganti setiap saat, gitulah. Kulla yaumin, setiap saat. Atau mungkin unsur terkecil, tersingkat dari setiap masa. Huwa, dia Allah. Huwa, dia Allah, fi sya'nin, di dalam urusan. Sya'nun di situ membawa makna al-amalul muhim, al-halul muhim. Dalam setiap saatnya, okeylah, setiap saat dalam minitnya, setiap minit di dalam jamnya, itulah. Allah ni dalam sya'nun, kesibukan. Kesibukan. Karena dia adalah mudabbirul kaun. Pentadbir segala ciptaan. Pentadbir segala. Jadi, urusan Allah Subhanahu Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, itu urusan yang sangat-sangat besar. Mentadbir alam dan isinya. Merekodkan segala amalan makhluk. Tak terbayang. Kalau dalam bahasa kita lah, ini dalam bahasa kita ya, untuk memudahkan fahaman. Allah ini setiap saatnya sibuk. Tak pernah rileks. Sebagaimana yang difahami oleh Yahudi. Kalau Yahudi kan Allah pernah cuti. Memulakan ciptaan langit bumi pada hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Memakan masa 6 hari. Allah cipta bumi langit dan isinya 6 hari. Bermula hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Hari Jumat siap. Lepas siap, hari Sabtu, hari ke-7, relax. Rehat. Sebab itu diberi nama hari rehat. Itu kepercayaan Yahudi. Masya Allah. Sya'nun itu Allah sentiasa dalam urusan. Fa'alul lima yurid. Pengetahuannya, kekuasaannya. Karena ia mudabbirul kaun. Ia pencipta, ia pentadbir, ia penjaga. Ada yang tidak dihidupkan, yang sedang dimatikan, yang ada sakit, ingin sembuh, ada. Hingga yang sekecil-kecilnya. Itu namanya sya'nun. Jadi susah kita nak membayangkan. Betapa, kalau dalam bahasa kita, betapa sibuknya Allah mengurusi segala urusan. Kalau urusannya begitu banyak, mana dia maha berkuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Sya'nun. Lihat contoh yang lain. Ya, di dalam surah Abasa. Lihat surah Abasa ayat yang ke-37. Surah yang ke-80 ayat yang ke-37. Bayangkan ya, tersadar sya'nun bukan urusan biasa. Urusan yang sangat besar, yang sangat serius, yang sangat dahsyat. Bukan hanya kecil-kecil. Ya. Ya, kalau hanya mungkin masa itu belumlah sya'nun. Itu sibuk apa, bukan di sana. Kalau setakat umpamanya nak apa namanya, ya, nah buat persiapan nak pergi haji, itu belum sya'nun lah. Tengok dalam surah Abasa. Paling tidak bermula daripada ayat yang ke-33. Fa idza ja'atis shakhah. Maka apabila telah datang shakhah. Suara yang sangat kuat, yakni hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhih.
pada saat itu, pada ketika itu, seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Lari menjauh daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari menjauh meninggalkan ibu dan bapanya. Tak kisah lagi lah. Tak kisah saudara, tak kisah mak bapak. Wa sahibatihi wa banih. Tak kisah lagi, lari meninggalkan pasangan hidupnya. Yang suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, wabani anak pun tidak kisah lagi. Kenapa berlaku seperti itu? Sehingga tidak berpeduli kepada saudara mara, mak bapak, pasangan hidup, anak. Wah, inilah orang yang dahulu amat disayangi. Yang sentiasa berkumpul. Berjuang sedikit, sekejap pun dahulu ingin segera berjumpa. Tapi saat itu semua orang lari menjauhkan diri. Oh, rupa-rupanya likullim ri'in. Bagi tiap-tiap seorang. Minhum daripada mereka. Yauma idzin pada saat itu sya'nun. Tengok. Di situ Allah gunakan kalimah sya'nun. Urusan yang sangat dahsyat. Yu'nihi. Yang menyibukkannya sehingga tak sempat mengingat, mempedulikan orang lain. Walaupun orang lain itu mungkin saudaranya, ibu bapanya. Tiap orang sibuk dengan urusannya. Urusan seseorang di hadapan Allah di akhirat bukan urusan main-main. Bukan urusan yang kecil-kecil. Bukan hanya urusan mungkin nak masuk ke negeri Israel yang terpaksa diperiksa oleh polis-polis Israel selama 6 jam. Bukan. Itu belum sya'nun. Kalau orang kata ditahanlah oleh negara orang Yahudi, disoal jawab berapa hari, itu berbanding di akhirat masih jauh. Urusan seseorang di akhirat Allah sya'nun. Nah, ini dia. Jadi sya'nun yakni urusan, tugasan orang yang sedang melakukan satu keadaan yang sangat-sangat dahsyat, yang besar dan juga penting mungkin. Al-amalul muhimul azim. Al-halul muhimmul azim. Sehingga pentadbiran alam semesta dengan segala isi dan fenomena yang berlaku di dalamnya, yang hanya dilakukan sendiri oleh Allah, tanpa berkongsi dengan selainnya. Bayangkan bagaimana sibuknya Allah. Bagaimana sibuknya, bagaimana dahsyatnya keadaan seseorang di akhirat ketika hendak mempertanggungjawabkan setiap amal yang pernah dilakukannya di dunia. Karena sibuk nak ngurus diri sendiri, anak pun sudah tidak kisah. Kepada pasangan pun sudah tak kisah. Mak bapak pun tak kisah. Ini tentunya lah orang-orang yang semasa di dunia orang jahat. Atau orang yang belum cukup bekalan. Saya itu wajiblah kita syukuri. Selagi Allah masih beri peluang, manfaatkan sebaik-baiknya. Supaya nanti urusan di sana itu mudah. Memang urusan di akhirat Allah kata sya'nun. Tapi jika persiapan dan bekalan itu memadai, mencukupi, ya akan berbezalah dengan orang yang persiapan dan bekalannya tidak mencukupi. Sya'nun. Tapi menariknya begini. Kalimat sya'nun dalam Al-Quran ini digunakan untuk 3 ini, jemaah sekalian. Urusan, tugasan yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad namanya sya'nun. Itu untuk Nabi, urusan penabi.
Urusan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ciptaannya, itu namanya sya'nun. Urusan keadaan yang akan dihadapi oleh setiap orang di hadapan Allah di akhirat, namanya sya'nun. Adapun urusan kita di dunia, sesibuk manapun, sesusah apapun di dunia, segenting apapun di dunia, sebesar apapun tugas yang diberikan di dunia, memikul tanggungjawab ini, Quran tak pernah kata itu sya'nun. Quran hanya kata itu amalun. Tengok. Baru amalun. Untuk kita bukan sya'nun, tidak ada. Dalam Al-Quran sya'nun untuk perbuatan kita, mengurus rumah tangga, mengurus, belum, itu baru amalun. Naik jawatannya, sehingga tepat sama di pemimpin pada ramai orang. Belum, sesibuk manapun. Belum sya'nun, baru amalun. Sya'nun yang sebenar yang akan dialami oleh seseorang insan di akhirat. Sesibuk manapun di dunia, insya Allah orang masih ingat akan rumahnya. Balik juga. Sibuk di luar, masih ingat rumahnya, ingat anaknya, ingat orang tuanya, ingat pasangan hidupnya. Masih. Sedasar malah orang berdiri mungkin satu dalam gempa bumi, runtuh semua bangunan. Semua orang lari bertepiaran. Dahsyat keadaan itu. Tapi saya yakin, dalam keadaan sangat panik itu pun, seorang pasti akan ingat anaknya. Pasti ingat anaknya, pasti dipegang anaknya. Supaya selamat. Ingat siapa tadi, berarti itu dengan siapa kawan-kawannya. Maknanya, runtuhnya bangunan serentak di hadapannya, belumlah sya'nun sangat. Karena apa? Karena orang itu masih ingat, oh mana anak saya, oh mana pasangan saya, oh mana. Tapi bila orang sudah tidak kisah kepada yang lain, karena beratnya urusan menginginkan diri sendiri, macam mana nak membayangkannya? Itu sya'nun. Jadi kalau kita ingat bahwa di akhirat sesusah mati apapun tugasnya dunia, itu sebenarnya masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan apa yang akan dialami di akhirat oleh setengah orang, dan jauh lebih ringan juga dibandingkan dengan tugasan yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri tugas pada kita, memang ada tugas bagi rezeki yang halal. Kalau sudah jadi suami, tugas menjadi suami ketua rumah tangga, tugas menjadi orang tua, tugas di pejabat, ya, tugas menjaga amanah, tugas jadi pemimpin, memang itu tugasan. Adakah itu berat? Ya, berat. Adakah itu sudah layak dipanggil sya'nun? Rupanya belum. Belum layak dipanggil sya'nun. Ini ikut Al-Quran. Adapun tugasan yang Allah bebankan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah kata sya'nun. Kita boleh bayangkan seberapa apa tugas yang Allah beban pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Urusannya luar biasa. Lalu apa yang dimasukkan di sini? Ya mas sekalian, sya'nur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Allah berfirman, ya. Ma takunu fi sya'nin. Tidaklah engkau wahai Muhammad berada di dalam satu sya'nun. Berada dalam satu sya'nun. Lalu apa sya'nur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sya'nur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yahtammu bihi. Sya'nun Rasul SAW yang Allah sebutkan dalam ayat ini bukanlah laisa al-ma'kal walal masraf. Bukan masalah urusan makan, minum. Hari ini nak makan apa, esok nak makan apa, minuman apa, tempat tinggal mana. Bukan.
Itu bagi Rasulullah belum sya'nun itu. Bagi kita penting sekali. Macam mana ya belum punya rumah, kena cari rumah. Macam mana ya belum ada kendaraan, nak guna kendaraan. Macam mana? Oh itu bagi kita sudah sangat hebat, sangat berat itu. Tapi untuk Rasulullah bukan itu Muhammad, bukan. Itu kecil bagi kamu wahai Muhammad. Dan Nabi pun merasakan itu kecil dan ringan. Innamal muhim, hanya saja suatu yang dianggap sangat besar bagi Nabi SAW, sya'nun bagi Nabi, binisbatilah hukum dari Rasul SAW, yakni balagur risalah bil minhaji bi'if'al awla taf'al. Tugasan berat Nabi SAW yakni berkaitan dengan menyampaikan risalah Allah. Daripada alif hingga ya. Dengan manhaj, buatlah dan jangan buat. Bayangkan. Allah bagi bebanan kepada Nabi menyampaikan setiap wahyu dan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Nabi, manusia yang diberi pilihan. Kadang-kadang perintahnya, ini kena kamu sampaikan. Ini jangan kamu buat. Sedangkan Nabi diberi pilihan. Nak buat atau tidak. Kalau nak buat, mana menyampaikan, menyampaikan risalahnya. Bila tidak buat, dan tahukah kita apa yang Allah suruh Nabi sampaikan pada umatnya ini? Tidak semua umatnya akan menerimanya. Okeylah kalau sekadar tidak menerima, mungkin terasa ringan. Masalahnya yang tidak menerima ini, membencinya. Okeylah kalau mereka hanya sangat membencinya, tapi tak melakukan apa tindakan, okeylah boleh terima. Tapi yang menolaknya benci ini, memusuhinya. Berusaha untuk membunuhnya. Bayangkan dakwah Nabi di Makkah. Senang atau susah? Kita fikir selepas Nabi hijrah ke Madinah. Mungkin sahabat fikir, selepas hijrah ke Madinah, nanti kita senang lenang. Nabi pun di Madinah, tak ada orang kacau. Di Madinah kita dah boleh hidup berdikari, merdeka. Rupanya tidak. Justru setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang kafir Makkah masih tak puas hati. Selagi Nabi Muhammad belum dapat dikalahkan. Dikejarnya di Madinah, berlaku beberapa kali peperangan antara orang kafir dengan Rasulullah dan orang Muslim. Walaupun Allah sentiasa tolong. Allah tolong, memang betul Allah tolong. Tetapi dengan usaha yang gigih daripada Rasulullah dan sahabatnya. Sebab jika sahabat katalah tidak berusaha bersungguh-sungguh, walaupun mereka ini sedang membela agama Allah, Nabi Muhammad masih hidup, ya Allah tak akan turunkan pertolongan. Contohnya dalam perang Uhud. Sedih sekali. Suruh mencari rezeki yang halal, kena rajin bekerja. Setelah dapat pula, ada pula perintah, anfiku, infakkan semuanya. Kan ini zaman di mana Islam perlukan pengorbanan. Kamu infak. Mencari rezeki bukan main susah. Apalagi datang ke Madinah, mereka tak bawa harta. Kena bekerja keras untuk dapatkan rezeki. Setelah dapat harta pula, infakkan. Dan Nabi kena jadi contoh di depan. Sebab itu Nabi mana pernah ambil cuti? Masya Allah. Pernahkah Nabi ambil cuti? Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin umat? Ini namanya sya'nun. Bukan itu saja. Nabi bukan hanya memikirkan umatnya yang ada, yang hidup pada masanya. Nabi kan umat yang belum lahir. Termasuk kita. Dan bukan kadang memikirkan keselamatan umatnya semasa di dunia. Umatnya yang belum lahir pada saat itu pun Nabi sudah fikirkan, perjuangkan nasibnya kelak di akhirat. Sehingga Nabi sanggup menyimpan dakwatul mustajabah. Doa yang mustajabah. Nabi tidak pernah menggunakannya di dunia. Nabi sendiri cerita, aku simpan. Syafa'atan li ummati.
Kenapa Nabi sanggup bersusah payah memberikan umatnya di akhirat? Sedangkan di dunia pun Nabi sentiasa berhadapan dengan musibah. Kenapa tak digunakan saja doa yang mustajabah? Nabi memberikan umatnya yang melakukan banyak dosa. Nabi tak pernah berdosa. Umatnya berdosa, Nabi pula risau. Dan dipikirkan. Itu dinyata dalam akhir surah At-Taubah yang kita tahu itu. Yang sudah lepas. Itu namanya sya'nun. Dan Allah. Tak adalah manusia yang paling sibuk, yang lebih sibuk daripada Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada manusia, sejarah manusia yang lebih sibuk daripada Rasul dalam hidupnya. Apa yang Nabi tidak uruskan? Orang yang pernah dimi'rajkan hingga Sidratul Muntaha. Tapi sempat pula lah boleh menjahit pakaiannya yang koyak. Menampal bajunya yang koyak. Menziarahi sahabatnya yang miskin. Menjenguk, melawat sahabatnya yang sakit. Sempat pergi keluar masuk pasar mencari rezeki. Malam harinya pula bukan itu saja yang dibuat, gimana supaya umatku ini tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Dah jelas-jelas jamaah sekalian. Abu Lahab itu telah diberitahu oleh Allah, nasib Abu Lahab, Allah telah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan hidup kafir, mati kafir. Sepatutnya, bila Nabi sudah diberitahu bahwa bapa saudaranya bernama Abu Lahab tidak akan memeluk agama tauhid, sudahlah Nabi rileks. Sudah, kalau begitu, satu lepas. Satu sudah aku keluarkan. Aku tak payahlah dakwah pada dia. Lagi pula kan dia sudah dinyata oleh Allah. Tapi tidak, Nabi tidak menghentikan dakwahnya pada Abu Lahab. Masih terus diajak, diseru. Ini namanya sya'nun. Sya'nun. Jadi tugas Nabi sangat berat sekali. Sangat berat. Tetapi Nabi dapat hiburan dalam ayat ini. Muhammad, seberat manapun tugasan yang aku bebankan pada kamu, siang malam kamu kurang tidur, kalau bahasa kita kurang tidur lah, kamu tak pernah ambil cuti, istilahnya. Tak adalah masa untuk rileks seperti mana orang lain. Ya, hanya curi sedikit-sedikit. Tapi jangan khawatir, aku melihat itu. Aku menyaksi itu. Dan aku bukan sekadar menyaksikan, aku rekodkan. Masya Allah. Bagaimana perasaan hati seseorang, tidak lapang hati seseorang ketika melakukan satu kerja berat sekalipun. Ia yakin diperhatikan oleh Allah. Dan Allah merekodkannya, menulisnya, untuk nanti dipertanggungjawabkan dan diberi ganjaran sesuai dengan usahanya. Itu akan meringankan bebanan. Orang yang yakin akan ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui, menyaksi, jamaah sekalian, keadaan kita, itu akan meringankan bebanan. Buat amal baik menjadi senang, menghadapi musibah walaupun berat menjadi terasa ringan, qada dan qadar Allah walaupun terasa pahit dan perit ke apa rasanya, hati tetap lapang. Kenapa? Kita sedang tengah dan terus perlu diperhatikan oleh yang mencipta kita. Ketika tidak ada yang terlepas, terluput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya? Inilah yang kata satu kekuatan. Satu kekuatan. Untuk kita dapat, untuk kita miliki, untuk membolehkan kita menghadapi bebanan tugas hidup ini menjadi ringan. Kita jana dari dalam itu.
yakni yakin akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidak ada satu bacaan pun yang kamu sedang baca Muhammad. Kebanyakan mufasir maksudnya yakni Nabi sedang membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Ini menarik. Bukankah Sya'nun itu sudah merangkumi, mencakupi segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi? Kenapa disebut pula dengan secara khusus dan kamu baca? Bukankah ketika Nabi sedang baca Al-Quran itu pun sudah masuk dalam Sya'nun? Nah, dalam kaidah ini namanya zikrul khas ba'dal 'am namanya. Menyebut sesuatu yang khusus selepas menyebut yang umum. Paham ya? Nabi tadi berada dalam Sya'nun. Sya'nun itu mencakupi seluruh taklif yang Allah berikan pada Rasulullah. Nah, salah satu dari taklif itu yakni membaca Al-Quran, menyampaikan Quran. Baca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Kan itu satu. Tapi kenapa disebut? Ini namanya menyebut yang khusus selepas menyebut yang umum. Zikrul ba'dal 'am. Apa tujuannya? Tujuannya bahwa benda yang khas, yang secara khusus disebut itu punya kelebihan. Atau sesuatu yang sangat-sangat penting. Seumpama ada cikgu beri nasihat pada murid-muridnya, murid-murid, tak lama lagi awak akan ambil peperiksaan SPM. Jadi cikgu berpesan, tolong ulang kaji semua subjek yang awak ambil. Semua subjek yang awak ambil, tolonglah ulang kaji betul-betul. Tengok, kan dah cukup tuh semua subjek yang awak ambil. Kalau ambil 7, 7, 8, 8, 9, 9, 12, 12, 20, 20. Pelajari semuanya. Kan? Dan admit. Kata cikgu. Dan admit. Kan admit itu dah masuk subjek. Kenapa disebut admit? Sudah admit. Banyak. Ini. Jadi penyebutan itu menunjukkan bahwa ia mempunyai ia sangat penting. Gitulah. Berbanding yang bukan yang lain tidak penting. Terutama admit. Ini bermakna dari sekian banyak tugas Nabi yang semuanya penting-penting belaka, di antara yang terpenting ialah tatlu min Qur'anin. Yakni tilawah min Al-Quran ta'bidan li hadha sya'ni. Itu untuk melaksanakan. Karena itu yang perlu disampaikan, itu yang perlu diamalkan. Apa yang Allah berikan pada Nabi Al-Quran itulah yang Nabi perlu sampaikan, perlu ajarkan, perlu praktikan, perlu segala-galanya. Quran. Quran. Al-balagh. Idzan fakullu sya'ni Rasul sallallahu alaihi wasallam imma balaghun anillah bin nasil Qur'ani. Ini bermakna semua keadaan saat Rasulullah SAW. Sama ada berupa menyampaikan sesuatu daripada Allah berupa Al-Quran. Wa imma tatbiqun fi'liyun. Atau melaksanakannya. Bukan hanya menyampaikannya, tapi melaksanakannya, menterjemahkannya, mengamalkannya. Isi kandungan tadi. Tabyin, menjelaskannya. Itu semuanya adalah keutamaan yang mesti dilakukan oleh Rasul. Quran kan seperti mana kita pelajari, kadang-kadang hanya mengandungi kaidah-kaidah yang umum. Nabi yang menjelaskan keumumannya. Kadang-kadang bersifat mutlak, Nabi yang mentakyidkannya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Paham ya? Itu Rasulullah. Untuk Rasulullah, benda ini sedang baginda Nabi. Sedang baginda lakukan. Matakun, sedang. Matatlu. Nabi sedang buat saat itu. Berat memang, sangat-sangat berat.
Tapi Allah kata, aku menyaksi. Aku menyaksi. Yang ketiga, ini menarik. Yang ketiga dalam ayat itu yang sekalian, Allah gunakan kalimah fi. Wa ma takunu fi sya'nin. Fi. Yang terjemahan Melayu yakni di dalam. Fi ini betul lah namanya fi zorfiyah. Dari segi nahwu namanya fi zorfiyah. Tapi dari segi balaghah ini namanya majaziyah. Zorfiyah majaziyah. Zorfiyah itu menunjukkan tempat atau masa. Majaziyah itu majazilah, kiasan. Bukan hakikat. Bukan hakiki. Kalau hakiki contoh umpamanya al-qalamu fil jaibi. Pen itu dalam, itu menafi ki itu. Bukan bukazi, bukan kias. Yusallil imam fil masjid. Sallal imam fil masjid. Imam itu sholat di masjid. Nah, di itu di hakikat, di dalam masjid. Kan masjid bukan tempat. Tapi di dalam fi ini, fi majaziyah. Kiasan. Sebab sya'nun ini bukan tempat. Betul. Sya'nun bukan tempat. Fi sya'nin. Di mana ya? Di mana dia sekarang? Oh, sekarang fi sya'nin. Sya'nin itu mana? Walaupun ia dzarfiyah, merupakan tempat, tapi majaziyah. Jadi maknanya bukan di dalam keadaan, karena keadaan itu bukan satu tempat. Sehingga pengertian dia, makna fi majaziyah, alladzi mana syiddatut talbis. Syiddatut talbis. Syiddah itu bersangatan, talbis itu maknanya bercampur. Talbis. Bercampur. Maknanya keterlibatan Nabi dalam tugasan ini sudah sangat sebati. Sangat sebati. Gitulah. Tugasan Nabi kepada utusan Allah sangat tadi tidak ringan. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Lalu Nabi SAW telah melibatkan diri dalam tugasan tadi, di mana sudah sebati, menjadi satu. Sudah menjadi satu. Sehingga tadi saya katakan, tidak ada masa yang dilalui oleh Nabi yang berlalu kecuali Nabi sedang memikirkan sya'nun tadi. Kalau kita kan tidak, seberat apapun tugasan, tugas itu ya mestian. Seberat apapun tugasan. Oh, saya sangat berat tugasan ini. Tak apa, sekarang saya sedang sibuk. Itu mana kita feel lah. Tapi, oleh karena dia sudah nampak sudah selesai, atau mungkin sudah ada orang yang boleh handle, tak apalah. Minta maaf, tuan-tuan, saya nak ambil cuti lah. 2 minggu, karena saya cuti mana ia pisahkan diri daripada tugasan tadi pada waktu. Atau apalah, saya balik dulu lah. Tolong teruskan dulu ya. Tugasan ini memang belum selesai, tapi nampaknya saya sudah sehari semalam belum balik. Saya balik dulu. Nah, kita balik, mana kita keluar daripada sya'nun tadi. Nabi tidak. 24 jam Nabi ini free. Untuk memberikan syiddatut talbis. Keterlibatan Nabi, atau Nabi melibatkan diri, menceburkan diri dalam tugas yang tidak ringan itu sepenuh masa. Paham ya? Sepenuh masa. Bukan sepenuh hati, sepenuh masa. Bukan setengah hati. Bukan setengah hati, bukan cincai, bukan. Inilah yang perlu kita hargai. Baginda tidak kenal kita siapa ya mas sekalian. Kita pun bukan keturunan baginda.
Tapi Nabi memikirkan nasib kita di dunia dan di akhirat 24 jam sehari semalam. Fi sya'nin, fi. Itu yang saya masukkan, fi zarfiyah al-majaziyah. Yang bermaksud syiddatut talbis dalam bahasa Arab. Syiddatut talbis. Jadi lagi sekali, bila kita memahami ayat seperti ini, seperti ini, memang tidak mudah membayangkan sebesar apa, semulia apa, seberat apa tugas yang Allah amanahkan pada Rasulullah. Dan bagaimana Nabi boleh kuat, tabah menjalankannya. Dan begitu tabahnya Nabi sehingga Nabi ini orang yang mudah tersenyum. Terbayang atau tidak dalam pikiran kita? Orang yang terlibat dalam urusan yang sangat dahsyat. Dan urusan itu jadi karena urusan neraka dan surga ya. Antara keridhaan Allah dan kemuliaan Allah. Tapi Nabi tak stres. Nabi tidak stres. Jauh sekali Nabi yang malu depression. Nabi ini orang murah senyum. Dari mana boleh datang? Dan senyum itu bukankah satu ekspresi keriangan? Senyuman itu, orang murah senyum itu mana? Itu satu ekspresi yang hatinya lapang. Sedangkan tugasan yang dibebankan luar biasa beratnya. Apa sebenarnya rahasia yang ada di Rasulullah? Apa kehebatan apa yang boleh kita gambarkan dalam di baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan bila orang, masya Allah, baru ada tugas sedikit itu pun kita ditanya, ada kawan lama tak jumpa, lama tak jumpa. Biasanya tiap minggu jumpa di Usrah ini nampak dah sebulan lebih ya awak tak nampak di Usrah. Biasanya seminggu 3 kali jumpa. Macam mana boleh hilang dan nampak macam, yalah saya sibuk lah, itulah. Bedar saya pun sekarang macam tak terurus lah. Saya pun memang sibuk. Kadang-kadang hampir stres saya. Apa berat sangat ni? Ini nak apa namakan, akikahkan cucu umpamanya. Masya Allah. Hanya ada majlis nak cukur jambut cucu pun boleh stres, bayangkan. Itu baru nak mengadakan majlis cukur rambut cucu. Boleh stres, boleh sampai 1 bulan, kata sibuk, kata tak cukup tidur. Itu kan salah kita sendiri itu. Bandingkan ya mas sekalian yang kita lakukan di dunia ini dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita. Dan Nabi melakukan itu semuanya ya mas sekalian untuk kepentingan umatnya. Bukan untuk kepentingan Rasulullah. Sementara yang kita lakukan sekarang ini, sesibuk manapun, sedikit banyak pasti untuk kepentingan diri kita. Coba kalau kita berpikir begitu, alangkah masih jauhnya lah syukur kita kepada Allah, dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah. Alangkah masih sedikitnya lah, nipisnya lah, cinta kita yang kita zahirkan, yang kita istiharkan kepada Rasulullah SAW. Betulkah kita benar-benar mencintai Rasulullah sebesar perhatian Rasul kepada kita? Ini hendaklah jadi muhasabah kita. Susah nak bicarakan ini, memang sangat susah. Kalau kita, apalagi kalau kita baca sirahnya, Allahu Akbar. Itu tersimpan dalam kalimat fi sya'nin. Tapi yang mengagumkan kita, seberat itu pula, yang Nabi pun tak sempat, kalau bahasa kita kurang tidur lah. Tak jumpa orang lah, kalau kita, kalau ada macam kita tak jumpa orang lah karena sibuk. Tapi Nabi orang paling sering jumpa sahabatnya. Orang yang paling manis mukanya, paling murah senyumannya. Semana boleh punya begitu kuat sekali jiwa dia. Ya, kita mungkin boleh
beralasan itu Nabi. Mungkin kita punya alasan begitulah. Tapi Quran tak kata begitu. Quran kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Nabi itu uswah hasanah bagi kamu. Faham ya? Itu fi di dalam untuk menunjukkan makna apa namanya? Syiddatul iltibas. Syiddatul iltibas atau syiddatul talbis, talabus, bukan talbis. Syiddatul talabus, bukan talbis. Talbis itu mempunyai konotasi yang tidak baik. Kalau talbis berkonotasi negatif. Talabus itu positif. Syiddatul talabus, bukan talbis. Keterlibatan yang bersangatan. Yang bersangatan. Untuk kita, tadi saya sampaikan, bukan ma tapi la tak maluna. Wala tak maluna min amalin. Karena pada masa saat ini turun, ya, bukan semua kita telah lahir. Kalau kita pun belum ada, mana belum beramal. Sebab itu gunakan la. Dan la ini untuk istiqbal. Nafyul istiqbal. Kalau ma, nafyul hal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada istisna situ illa kecuali kunna alaikum syuhudan, melainkan adalah kami alaikum atas kamu syuhudan, menjadi saksi. Syuhud ini jamak daripada syahid. Kalau satu syahid, jamaknya syuhud. Fu'ul. Ya mas kalian, kenapa ini ada istisna di sini? Istisna sini. Kaitannya dengan ilmu yang kita pelajari tadilah. Artinya Allah sudah tahu keadaan kamu jauh sebelum kamu diciptakan. Yakni semenjak zaman azali. Allah jadi saksi. Dan Allah bukan hanya menyaksi, tapi Allah memperhatikan sekaligus merekodkannya. Merekodkannya. Untuk nanti diberikan pembalasan. Secara umum direkodkannya untuk nanti dijadikan bukti pendakwaan. Jika pelakunya ini katalah banyak melakukan kesalahan, adalah bukti pendakwaannya. Dan dia layak mendapatkan balasan siksa. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Sementara yang melakukan kebaikan pun akan diberinya balasan. Tidak dikurangi sedikit pun. So, kalimat syuhud di sini memberikan kabar gembira kalau itu. Keyakinan kita akan Allah, bahwa Allah mengetahui dan menyaksikan segala perbuatan makhluk, ini sepatutnya kabar gembira bagi setiap kita bila kita memahaminya dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan kita yang tidak disaksi oleh Allah, yang tidak diperhati oleh Allah. Sehingga tidak sia-sia. Bayangkan jemaah sekalian, kalaulah umpamanya Allah, Maha Suci Allah, Allah katalah terlepas pandang. Kita buat baik penat-penat, tapi rupanya Allah terlepas pandang. Coba bagaimana? Subhanallah, Maha Suci Allah daripada terlepas pandang. Kan penat saja kita melakukannya. Penat kita melakukannya. Tapi tidak. Tapi tidak. Kemudian Allah gunakan kalimah syuhud dengan bentuk jamak, sedangkan Allah ini Maha Esa. Ulama tafsir memahaminya ini untuk ta'zim. Untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zimun. Dan itu banyak dalam Al-Quran seperti itu. Seperti mana Allah berfirman, Inna kunna fa'ilin. Inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami fa'ilin. Bentuk jamak itu. Itu satu di antara maknanya untuk makna ta'zimun. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kalimat berikutnya, ini tafsir kalimat ya yang saya sampaikan tadi daripada awal tadi. Ini ya ini tafsir Al-Qur'an berdasarkan kosakatanya.
kosakata. Kalimat yang ada yang dipilih dalam ayat tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Dan tidak ada terlepas pandang daripada pengetahuan Tuhanmu walaupun hanya seberat darah yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Kenapa sebut bumi dan langit? Selalu bumi, langit, bumi, langit, bumi, langit. Jemaah sekalian, ya kita boleh fahami ini namanya tempat. Bumi tempat, langit pun tempat, bolehlah. Karena memang itu tempat. Tapi secara umum, alam ini berkaitan dengan alam. Alam itu ada dua secara umumnya. Satu namanya al-alamus sufla. Al-alamus sufliyu, bukan sufla. Al-alamus sufliyu, alam yang rendah. Dan yang satu yakni al-alamul alawi, alam yang tinggi. Alam yang rendah itu yakni bumi. Tapi sebenarnya bukan bumi ya. Alam yang rendah maknanya bukan bumi. Alam yang rendah dipanggil alam dunia. Itu lebih tepatnya. Alam dunia ini tempat benda-benda yang boleh dilihat, boleh dipegang, bahkan boleh dengar suaranya, itu dipanggil al-alamus sufliyu, alam rendah. Jadi bukan bumi saja, termasuk matahari, bulan, galaksi, yang ada di luar sana, yang jauhnya tidak terkira itu dipanggil al-alamus sufliyu. Sementara yang ada di luarnya, di sebaliknya, yang tentu berlainan dimensi dengan kita, bermula pada alam yang berdimensi 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu disebut al-alamul ulwiyu, alam yang tinggi. Gitu. Di dalam ayat ini digunakan kalimah bumi dan langit. Tapi kita jangan hanya fahami bumi saja, bukan. Bumi itu sudah dalam ayat ini difahami mewakili seluruh benda yang ada di bawah langit pertama. Begitu. Ya. Seluruh benda yang mengisi ruang langit pertama itu disebut al-alamus sufli. Dalam ayat ini disebut bumi. Sementara seluruh ciptaan Allah yang ada di sebalik, alam yang nyata ini, yang berdimensi 3 ini, namanya al-alamul ulwiyu, yakni alam yang tinggi, So sangat luas, sangat besar. Jadi apa saja yang berlaku di alam dunia yang nampak, alam syahadah, berdimensi 3, dan juga apa yang berlaku di alam yang tinggi, yang punya dimensi lebih dari 3, 4, 5, 6, di alam jin umpamanya, alam malaikat umpamanya. Walaupun benda yang berlaku itu hanya seberat zarrah, gitu maksudnya. Seberat zarrah, Allah mengetahuinya. Coba macam mana nak membayangkan ilmu Allah? Bukan hanya di dalam bumi ya. Bukan hanya yang ada di dunia, yang ada di alam jin. Ya mas kira sana bagi satu contoh. Kalau seorang katalah dilihat dari segi fizikalnya, ya, fisikal itu namanya alam sufli. Fisikal kita nih, mata, tangan, kaki, otak kita, jantung kita, itu alam sufli, alam rendah. Di mana kerjanya boleh kita fahami. Boleh dilihat oleh pakarnya. Oh, ini puncanya. Patutlah awak tak begitu sehat. Jantung awak macam ini.
Hati awak seperti ini. Kan itu boleh pelajari. Itu alam rendah. Ada alam yang lebih tinggi daripada alam itu, namanya alam ulwi. Apa dia? Hati. Coba, di mana letak hati? Bukan hati mana jantung. Kan hati yang ada perasaan suka, tak suka. Di mana? Dalam tubuh kita ini di mana tuh tempatnya? Quran kata dalam hati ada hati. Ada akal. Di mana tuh tempatnya? Ada jiwa. Jadi yang Allah ketahui, ibaratnya bukan hanya gerakan tangan yang seperti itu. Itu alam sufli. Tapi Allah ketahui juga apa yang terlintas dalam hati kita. Niat kita. Niat kita tu berlaku di alam sufli atau alam ulwi? Alam ulwi. Jauh atau dekat? Manalah tahu. Kita tak boleh. Jauh dekat, ya kita tak boleh ukur dengan jarak. Sebab jarak antara alamul ulwi dan alam sufli ini tidak boleh diukur dengan jarak, dengan kilometer, dengan batu, tak boleh. Tidak boleh diukur dengan jarak. Kalau kita, jamaah sekalian, kalau ditanya, berapa jarak antara tangan awak dengan jantung awak? Bolehlah dikira, tanyalah pakar jantung. Kalau kita letak tangan di dada, oh dekat sangat itu, mungkin hanya beberapa cm itu. Antara tangan awak yang awak letak di dada itu dengan jantung awak hanya beberapa cm. Itu jantung. Tapi kalau hati, letaknya iman, letaknya kufur, letaknya ikhlas, letaknya riak. Lalu kita letak hati kita riak itu di sini. Di mana agaknya? Berapa jaraknya? Masya Allah. Ini benar-benar Allah memberitahu kita supaya kita meyakini 100% pengetahuan Allah menjangkau, meliputi semua alam. Rabbul Alamin. Dalam Quran selalu disebut bumi, langit, bumi, langit. Pemahamannya, yang masalah ingat sekali, bila kita sebut bumi, langit, baca ayat bumi, langit, jangan kita faham bumi sebagai satu ciptaan yang bulat, green planet ini sahaja, dan langit lalu kita, apa langit? Nah, ini langit pun mungkin pemahaman orang berbeda, tapi alhamdulillah mungkin masih sudah ramai yang tahu pengertian langit menurut Al-Quran. Sebab tanpa kita mentakrifkan langit, kita sebagai takrif langit, nanti pasti bingung aja kita. Turun dari langit. Malaikat langit turun. Langit itu mana cuma? Di mana langit itu? Nah gitu ya. Jadi wal maksud ta'mimul jihad wal ab'ad bi aqdaril ibarah. Itu maknakan kedua. Bukan hanya bumi dan langit sahaja. Tapi juga alam yang rendah dan juga alam yang tinggi. Tapi bukan itu saja. Ia memberi maksud ta'mimul jihad wal ab'ad. Pengertian Allah sebenarnya meliputi seluruh arah. Seluruh arah. Ima yang dekat wa ima yang jauh. Yang dekat yakni bumi, yang jauh yakni langit. Yang dekat yakni al-alamul sufli, yang jauh yakni al-alamul ulwi. Itu maksudnya. Ini memberi maksud pengetahuan Allah ini meliputi segala arah. Kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, dekat, jauh. Dengan pandangan yang sama. Kita tidak. Kalau kita melihat sesuatu itu dekat, ya nampaklah jelas. Kalau benda itu jauh, tak nampaklah. Pandangan kita ini dipengaruhi oleh objek yang kita lihat. Kalau objek terlalu kecil, kita tak nampak. Terlalu besar pun tak nampak. Itu kita. Mata kita terlalu kecil. Melihat benda yang terlalu kecil tak nampak, terlalu besar pun tak nampak. Terlalu jauh pun tak nampak, sangat dekat mata pun tak nampak. Ilmu kita demikian juga.
Mungkin hanya boleh faham sebagian saja terhadap benda yang nampak. Yang tak nampak lagi kita tak faham, tak ada ilmu. Ilmu Allah takmimul jihad, merangkumi menuju segala sesuatu. Yang dekat ke yang jauh, ke yang kecil, ke yang besar, yang menurut kita nampak ke tak nampak, alam sufli, alam ulwi, sama saja bagi Allah. Jadi tak ada istilah bagi Allah, wow, saya perhatikan perbuatan kamu, kalau kamu sedang berbuat, tangan kamu bergerak, suara kamu wah, jelas bagi aku. Jelas bagi aku, terang bagi pendengaran aku. Tapi bila apa yang terlintas dalam hati kamu ni, ini aku pernah dengar betul-betul. Tak maha suci Allah dari punya itu. Jangan kita fikir bila Allah nak mendengar, memperhatikan niat manusia, lebih, ini susah ni. Kau ni halus sekali, tak nampak ni. Ini dilakukan seorang-seorang ni. Kalau dilakukan ramai-ramai terang-terang, senang nak rekodkan. Masya Allah. Maha suci Allah daripada itu. Bagi Allah segala-galanya nampak jelas dengan ilmunya. Itu yang Allah berfirman, tidak terlepas, tidak terluput daripada pengetahuan Tuhanmu, walaupun hanya seberat darah. Ima yang ada di bumi, wa ima ada di langit. Masya Allah. Bagi Allah sama saja. Berlakunya gunung berapi, kata runtuhnya banjaran Himalaya, sangat besar itu. Dengan katakanlah matinya kuman yang paling kecil, bagi Allah serupa. Allah mengetahui dengan terang seterang-terangnya. Matinya kuman virus yang paling halus, dengan apa yang terlintas dalam hati seorang, bagi Allah sama saja. Allah mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Mengetahui apa yang berlaku di langit dengan mengetahui apa yang berlaku di bumi. Sama saja. Yang besar maupun yang kecil. Itu maknanya takmim ya. Jadi bersifat apa namanya? Takmimul jihad, itu maksudnya begitu. Jadi saya ulangi, disebut bumi dan langit ini memberi maksud, okey, boleh difahami, ima berlaku di bumi yang namanya planet, atau berlaku di langit yang mana yang ada di luar bumi. Boleh. Tapi ulama tafsir, tak semuanya puas dengan makna seperti itu. Ada yang memahami buku kalau macam mana ayat ini, apa yang berlaku di alam yang rendah dan juga berlaku di alam yang tinggi, Allah mengerti. Mana ayat kita, segala sesuatu yang berlaku di ada bila masa, apapun kejadian itu besar maupun kecil, dalam pandangan Allah, nah ilmu Allah dan ilmunya melihatnya sama. Tidak ada yang ini lebih jelas, yang ini kurang jelas, yang ini samar-samar, yang ini blur, yang Masya Allah. Situ tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Orang buat maksiat suruk-suruk, karena kalau suruk-suruk nanti malaikat bingung merekodkannya. Jangan buat maksiat terang-terangan. Kalau terang-terangan nanti malaikat senang mengesannya. Kalau nak buat pun suruk-suruk aja. Suruk-suruk. Akhirnya orang takut buat maksiat karena bagi Allah sama aja. Demikian juga bila kita buat kebaikan pun, kita tak kecil hati, walaupun kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain, tidak diiktiraf orang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan, mungkin karena kecilnya, mungkin karena apa? Karena tak ada orang tahu. Kita buat seorang-seorang dan karena kecil. Orang tak akan kisah pun. Jangan kecil hati. Kenapa? Allah tahu. Cukuplah Allah tahu. Karena Allah akan memberi balasan. Jadi tak ada orang yang kecewa bila ia buat kebaikan. Hanya karena kecilnya, hanya karena kebaikan tidak diiktiraf orang lain. Sebab Allah mengiktiraf. Demikian juga orang yang yakin akan ilmu Allah, tidaklah sama dan tentram
Bila kesalahan, walaupun sembunyi-sembunyi, walaupun sorok-sorok. Karena bagi Allah sorok-sorok ke terang-terang sama saja. Sama saja. Ini kesan ya. Ayat Allah yang kita baca dan kita faham adalah memberi kefahaman itu dan memberi kesan dalam hidup kita. Karena memang tujuan ayat itu untuk mengubah kehidupan kita lebih baik. Ya Mas sekalian, nampaknya untuk sementara itu saja saya sampaikan. Sengaja saya sampaikan ini tafsir berdasarkan kalimatnya. Nah, mudah-mudahan ia memberikan sedikit tambahan pengetahuan, pencerahan bagi kita yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan tersebut. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.